Kalau kasih bohrorom itu, kasih bau bercerot tu, kasih yang dia waktu digigit nampak cerotnya. Jadi waktu digigit tu mucerot langsung. Ini ndak. Beli bohrorom yang 500, begitu digigit, puh, itu tepi angin, Pak. Puff, itu tepi angin. Ndak ada gula merah sedikit pun. Apa-apaannya. Inilah yang menyebabkan orang ndak mau menyentuh makanan kita. Coba kasih yang baik-baik. Itu kasih Pak, Masya Allah, Allah muliakan kita. Maka banyak-banyak antarkan makanan berbuka. Ini enggak ada orang kadang-kadang nunggu, kan jadualungnya, hana kan jadualung. Nanti di kampung-kampung dikasih jadual. Misal untuk berbuka hari 20 Ramadan. Itu lorong ini, lorong itu. Nanti itu aja. Padahal setiap hari dia ditunggu Allah untuk memberi makanan berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan jemaah salat maghrib, bapak-bapak, mengingat bahawa ini pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan, maka ada baiknya kita mengulang kaji tentang adab-adab atau sunnah-sunnah di dalam Ramadan. Pada dasarnya kewajiban puasa itu bagi yang hanya ingin puasanya disahkan Allah, maka dia dicukupkan hanya melakukan rukun atau kewajiban puasa. Dan rukun puasa itu cuma ada dua, yaitu berniat, kemudian menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Jadi cuma itu. Yang penting ada niat, lalu tahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan, maka puasanya sah. Namun bagi orang yang beriman, maka dia tidak hanya ingin puasanya sah, tapi puasa itu menjadi tempat diampunkan dosa-dosa, lalu ditinggikan derajat oleh Allah, dan diberikan pahala yang berlimpah. Maka karena itulah diperlukan pengetahuan tentang bagaimana menyempurnakan Ramadan dengan sunnah-sunnahnya. Di malam ini kita akan sedikit berbagi tentang sunnah-sunnah atau adab-adab dalam Ramadan agar sempurna pahala Ramadan kita. Baik, yang pertama, sunnah hukumnya untuk melakukan sahur. Jadi sahur ini sunnah. Kalau tidak sahur pun puasanya sah. Namun makruh. Karena melawan sunnah adalah sebuah kemakruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah engkau karena di dalam sahur ada keberkahan. Makanya mengikuti Nabi dengan melakukan sahur selain disayang Allah juga menimbulkan keberkahan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah mengatakan ista'inu bi ta'amis sahar. Tolonglah dirimu
dalam puasa, ala siyam, tolonglah dirimu ketika berpuasa dengan cara melakukan sahur. Jadi bahasa tolonglah dirimu ini sebenarnya itu yang dimaksud dengan keberkahan. Orang yang sahur itu mendapatkan keberkahan. Jadi bukan banyak dan sedikitnya makanan yang dimakan. Bukan itu inti sahur. Karena sahur itu kata Rasulullah, kata para ulama berdasarkan hadis, walau jur'ata ma', walaupun hanya dengan seteguk air pun boleh. Yang penting sahur. Kita cuma makan sebutir kurma, itu pun sudah dianggap telah taat kepada Nabi untuk melakukan sahur. Jadi orang tua selama ini kadang-kadang menasihati anaknya, waktu sahur disuruh makan banyak-banyak. Kata orang tua, kapacuh boleh, bah tegak ke, makan yang banyak biar nanti kuat puasanya. Ini nasihat ini salah, Pak. Malah dengan banyak makan biasanya nak kuat puasa. Jadi sebenarnya kekuatan Ramadan itu bukan pada banyak dan sedikit, tapi pada ketaatan melakukan sunnah Nabi, iaitu melakukan sahur. Makanya Rasulullah mengatakan bersahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahannya apa? Kita kalau sudah diberkahi karena sahur kita, maka kita mudah, ringan melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya orang yang sahur itu dikuatkan Allah. Dia sanggup membaca Quran dari pagi sampai menjelang maghrib. Kadang-kadang sampai 2-3 juz dalam sehari. Padahal dalam keadaan puasa. Itu keberkahan dari sahur. Lalu kita tak berat untuk menambah amal dengan melakukan amal saleh yang lain. Jadi banyak sedekahnya. Ketika Ramadan banyak sedekahnya. Nah ini barakah. Karena yang namanya barakah itu adalah ziyadatul khair. Banyaknya kebaikan. Jadi intinya di sahur. Kalau tidak sahur, puasanya sah. Tetapi tidak dapat berkah. Akibat tidak dapat berkah, hati tidak diketuk Allah untuk melakukan banyak kebaikan. Jadi dia melewati hari-hari sama seperti dia lewati hari-hari biasa. Sedekah tidak ada, baca Quran tidak ada, dan dia tidak kuat. Nah, itu efek tak ada keberkahan. Maka sunnah yang pertama dalam Ramadan, usahakan bersahur. Jangan sampai tak bersahur. Kemudian yang kedua, sunnahnya adalah takhir as-sahur. Sahur itu paling utama kalau diakhirkan. Nah, jadi sahur terbaik itu adalah yang diakhirkan, dilambatkan. Maksudnya bukan lambat makannya, tapi melambatkan waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La tazalu ummati bi khair ma ajjalul iftar wa akharu as-sahur." Umatku selalu akan mendapatkan kebaikan dari Allah selama mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, berapa jarak sekira-kira antara sahur dengan waktu azan? Jadi sebenarnya lebih dekat dengan waktu azan itu malah lebih baik untuk melakukan sahur. Ada hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara. Jadi pernah Anas bin Malik dan Zaid bin Sabit bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersama Zaid bin Sabit pernah bersahur bersama. Falamma faragha min sahurihima qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Jadi setelah sahur, selesai sahur, Nabi langsung melakukan salat.
Jadi ini menunjukkan bahawa habis Nabi sahur, berarti langsung azan. Habis sahur, langsung azan. Begitu dekatnya sahur Nabi dengan salat. Qulna li Anas. Lalu kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Qala qadra ma yaqra'u ar-rajul 50 ayat. Jadi ada sahabat yang bertanya, kira-kira berapa lama waktu, berapa jarak waktu antara Nabi melakukan sahur dengan azan atau dengan salat. Lalu Anas menjawab, sekira-kira seseorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Berarti kalau 50-an ayat itu antara 15 menit. Berarti Anas ingin kasih tahu bahawa Nabi itu bersahur sekira-kira kalau waktu kita mungkin sekarang 15 menit sebelum azan. Jadi itu sahur yang terbaik. Jadi Islam itu ingin mempermudah urusan. Sahur disuruh lambatkan. Jadi semakin lambat sahur, maka semakin dekat jarak waktu untuk berbuka. Artinya tidak terlalu jauh dengan waktu berbuka. Dan Bapak Ibu, tidak disebut sahur kalau seandainya terlalu jauh dari waktu azan. Contoh kita bangun jam 3 malam, habis solat tahajud jam 4 kita langsung sahur, padahal azan setengah 6. Itu belum disebut dengan waktu sahur. Jadi kita sebenarnya sedang makan di tengah malam. Makanya jangan terlalu cepat sahur. Nanti nasihati istri-istri, karena biasanya yang bangun sahur itu istri yang persiapkan. Saya kasih tahu ke istri-istri bahwa kalau sudah bangun jangan bangunkan dulu. Kami jangan dibangunkan dulu. Bangunkan kami kira-kira setengah jam sebelum azan. Ini nasihat dari seorang suami yang tidak pernah solat tahajud kepada istrinya. Jadi istri sudah solat tahajud, sudah masak-masak, suami hang kebi bera. Dia kata ile, ada 15 minit sebelum azan baru kata gelung. Ini suami ini ingin melakukan sunnah mentakhirkan sahur tapi tak ada rencana untuk melakukan qiyamul lail. Sudah, jadi ini sunnah yang kedua, mengakhirkan sahur. Dan sekaligus untuk kita pahami kembali, imsak itu adalah datangnya waktu subuh. Itu yang disebut dengan imsak. Sedangkan ketika kita mendengar bunyi serunai atau sirine, itu kira-kira 10 menit sebelum azan, itu sebenarnya bukan waktu imsak, itu waktu ihtiyat, waktu untuk berhati-hati. Maksudnya bagus. Artinya kalau sudah bunyi sirine, jangan lagi, kalau boleh jangan lagi makan minum, bagus misal. Tetapi bunyi itu bukan waktu imsak, karena imsak itu begitu masuk waktu subuh, disitulah imsaknya. Dan tidak bisa dipatok dengan azan. Kadang-kadang ada muazzin yang terlambat dari waktunya. Malah kalau suara sirine itu terlalu cepat, sebenarnya malah kita paling bagus makan itu ya di waktu bunyi sirine pertama. Di situ. Ya, cuma lihat-lihat bagaimana kita makan. Kalau model tipikal kita, tipikal orang yang lambat makan, ya bagusnya setengah jam sebelum azan lah. Tapi kalau bapak-bapak sudah terbiasa berada di medan perang, sudah biasa makan 5 menit tanpa kunyah langsung hancur ke dalam, itu bolehlah 5 menit sebelum azan. Menan pertamang uan, itu 5 menit sebelum azan, okey. Jadi tergantung tipikal kita.
Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sunnah berikutnya adalah ta'jil al-fitr. Disunnahkan untuk mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka, maksudnya bukan berbuka sebelum waktunya. Tapi mempercepat berbuka maksudnya adalah ketika sudah waktunya berbuka, jangan ditunda. Dan jangan merasa hebat bisa menunda berbuka. Karena ada orang yang mengatakan ke orang lain bahawa saya sanggup tahan, sampai Isya pun saya sanggup tahan. Pokoknya selama Ramadan saya buka puasanya di waktu Isya. Ini bukan hebat, ini bangai namanya. Karena Nabi suruh percepat berbuka. Kata Rasulullah tadi, umatku akan selalu dapat kebaikan dari Allah selama dia ajjalu al-fitr, mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi maksudnya kalau sudah waktu berbuka, di situ disuruh segera. Dalam kondisi apapun. Kalau sedang berada di jalanan, maka kalau belum sampai ke rumah, jangan tunggu sampai ke rumah, berbukalah. Misal kita dalam mobil, jadi kalau ada makanan apapun yang sedang kita beli, sedangkan mencapai rumah itu mencapai 5 menit lagi misalnya, itu jangan bilang bahwa nanti aja di rumah kita buka. Jangan, langsung apa yang ada buka dulu. Nah, itu salah satu sunnah. Dan itu bahagian daripada kasih sayang Allah. Allah ingin hambanya diakhirkan sahur, lalu ketika berbuka dipercepat. Jadi tidak berat bagi hamba. Dan bersambungan dengan itu, sunnah berikutnya adalah ayyuftira ala ar-rutaban. Berbuka itu sunnahnya dengan rutab. Ya. Berbuka itu sunnahnya dengan rutab. Rutab itu apa? Kurma yang sudah masak, Mbak. Kurma lembek, kurma masak. Artinya dia bukan keras, tidak terlalu keras, dia sudah lembek. Model-model sukari hari inilah, itu kurma itu yang disunnahkan rutab. Dan ini adalah gaya puasa Nabi, gaya Nabi berbuka puasa. Dalam hadis yang lain disebutkan, dari hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla yusalli ala rutaban. Rasulullah itu berbuka puasa dulu sebelum melakukan salat maghrib dengan beberapa butir kurma. Rutabat itu dijamakkan, berarti Rasulullah tidak makan cuma sebutir, beberapa butir. Itu berbuka terbaik. Qabla yusalli, sebelum dia salat. Ini kan kuncinya begitu, makan dulu ala kadarnya dengan kurma, lalu salat. Setelah salat baru disikat apa yang ada. Nah, fa in lam takun fa'ala tamarat, fa in lam yakun fa'ala tamarat. Kalau Nabi tidak menemukan rutab, barulah Nabi berbuka dengan tamar, dengan kurma yang keras, bukan keras, maksudnya yang masih muda, kurma tamar. Fa in lam yakun, kalau tidak ada tamar, baru Nabi hasawatim mimma, barulah Nabi berbuka dengan meminum air. Ini hadis sahih ini menyebutkan tentang cara Nabi berbuka puasa. Dari situ kita tahu bahawa Rasulullah itu berbuka puasa bukan dengan air, tapi langsung kurma. Jadi kalau kita bisa ikut Nabi, ikutlah Nabi. Jadi makanan pertama yang masuk ke dalam mulut ketika berbuka itu kurma. Bapak boleh cek di Google, kenapa kurma yang disuruh jadikan makanan berbuka? Ternyata hikmahnya adalah kurma adalah makanan yang bisa mengembalikan segera glukosa yang hilang dari tubuh. Kan kita 13 jam puasa itu, jadi zat glukosa itu
sedikit demi sedikit menghilang, dan yang bisa mengembalikan dengan cepat adalah kurma. Jadi ada yang mengatakan itu wajarlah, di masa Nabi memang kurma yang ada. Oh enggak Pak, di masa Nabi itu banyak makanan. Jadi Madinah itu macam-macam tumbuh, walaupun kurma salah satu produk utama dari masyarakat di situ, tapi banyak buah-buahan juga banyak. Kuih-kuih gandum, kambing, roti-rotian, bubur, as-sarid, itu banyak. Tapi Nabi tidak buka puasa dengan itu. Nabi buka puasanya dengan kurma. Jadi jangan bilang bahwa karena di situ cuma ada kurma, enggak. Makanya kita hari ini kan banyak pilihan. Ada es cendol, es teler, es dawet. Ya, kemudian makanan juga ada lemang, belukat selai. Kemudian ada yang selai aja tanpa belukat. Ada belukat aja tanpa selai. Pokoknya macam-macam kita makanan ada. Ya, ada kanji, mi calo, mi tak dicalo, macam-macam model. Mana yang disuruh buka? Buka dengan kurma. Kita dapat pahala mengikuti Nabi. Kita dapat kemuliaan dengan apa yang didapatkan oleh Nabi. Maka buka puasa itu dengan kurma. Jadi bukan air. Kalau habis makan kurma, baru minum seteguk air. Begitu. Oh, tidak terbiasa. Harus air dulu. Ya, paling kurang masukkan kurma ke dalam air. Jadi 3 gelas. Sekali gelas air dengan kurma sekaligus. Baik. Berikutnya, sunnah berikutnya adalah doa aqabul fitri. Setelah berbuka baru berdoa. Ini paling banyak kesilapannya di sini. Bahasa aqabun dalam bahasa Arab, aqabun itu habis melakukan sesuatu langsung bersambung dengan sesuatu yang lain. Itu disebut aqabun. Makanya kalau kita baca kitab-kitab zikir setelah salat itu disebut dengan az-zikru muaqqibatis salat. Zikir setelah salat. Maksudnya habis assalamualaikum itu langsung berzikir. Nah, berbeda dengan kalimat ba'da. Kalau ba'da habis melakukan sesuatu itu ada jeda. Ada jeda baru lakukan yang lain. Makanya salat disebut salat ba'diyah. Tidak disebut salat aqbiyah. Kenapa disebut salat ba'diyah? Karena salat sunnahnya dilakukan setelah diselangi oleh zikir. Atau kalau tidak mau berzikir dulu, disuruh pindah dari tempat berdiri. Jadi ada amalan lain yang menyelangi, itu ba'da namanya. Nah, jadi kalau doa berbuka puasa itu dibaca kapan? Aqabul fitri. Setelah berbuka. Habis bajuh kurma sini, sudah makan kurma sebiji, kalau terasa kerongkongan tak nyaman, boleh minum air dulu, langsung berdoa. Dari situ munculnya doa. Doanya apa? Ada beberapa riwayat, Pak. Ada beberapa riwayat tentang doa ketika berbuka puasa. Boleh bersandar pada hadis Nabi, iaitu zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu juga boleh. Atau ada hadis lain riwayat Daruqutni, itu Nabi pernah membaca Allahumma lakas sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa yang kita sering baca Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu, itu riwayat Abu Daud dengan derajat yang mursal. Jadi mau digabung boleh tidak? Boleh. Jadi setelah baca zahabat dhama abdalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, lalu kita sambung Allahumma lakas sumtu, boleh. Dan tidak ada doa yang disebut doa bid'ah di saat itu. Tidak ada. Karena doa itu enggak dibaca pun boleh. Kemudian kita mau baca dengan bahasa Indonesia pun boleh. Ya Allah, terimalah puasaku. Masukkanlah kami ke dalam surga Ar-Rayyan. Kita doa macam-macam. Kita untuk berbuka itu pun boleh. Tapi paling bagus doa maksur dari Nabi. Itu doanya, Pak. Jadi kalau begitu, kesalahan kita hari ini, kesilapannya orang berdoanya sebelum berbuka. Jadi sebelum dia masukkan kurma ke mulut, dia doa dulu. Bukan di situ tempatnya.
setelah makan baru doa. Jadi kalau begitu makan pertama tetap bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena salah tempat, sebulan tak baca Bismillah. Karena salah tempat, selama Ramadan orang tak baca Bismillah sebulan, Pak. Padahal doa makan minum, dimanapun, kapanpun, itu tetap Bismillah. Jadi sudah diganti, selama Ramadan diganti dengan Allahumma laka sumtu. Salah tempat. Ada orang yang sambil megang gelas tu, pas mau minum sambil pegang gelas, Allahumma laka sumtu. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma. Setelah itu baru berdoa. Nah, kemudian sunnahnya ditambah lagi. Setelah selesai berdoa, lalu berdoalah untuk pribadi. Jadi tadi doa berbuka puasa. Lalu tambah lagi doa untuk pribadi. Doa pribadi untuk keluarga. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad." Orang yang puasa itu tidak ditolak doanya ketika dia berbuka puasa. Doa-doa ketika berbuka puasa itu khusus. Setelah itu disunnahkan lagi berdoa untuk diri, keluarga, anak-anak. Di situ waktu mustajabah doa, tidak ditolak. Maka sambung lagi, Pak. Sambung lagi doanya, macam-macam. Minta supaya anak saleh, minta supaya rezeki diberkahi, minta supaya isteri kita mengabulkan permintaan kita supaya kahwin lagi. Pokoknya macam-macam Bapak minta, tergantung. Nah, yang berdoa, nyurung hana ada Allah malaikat sabtu langsung mulai. Dia serang, lakukan serangan langsung, dia makan apapun, dia tidak berdoa. Padahal dia lupa di situ ada doa yang dikabulkan Allah. Itu ketika berbuka. Jadi ini orang jarang lakukan, Pak. Padahal begitu sunnahnya. Itu harus tahan diri sedikit. Paling kurang karena sudah tak tahan lagi makan minum, tak tahu mau baca apa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bacalah itu. Baik. Berikutnya. Sunnah berikutnya selama Ramadan. Taftir sa'imin. Berbanyaklah bersedekah untuk memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Walau ala tamrah, walaupun hanya sebutir kurma, atau syurbati ma, ataupun segelas air. Rasulullah mengatakan, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa kepada orang yang puasa, kana lahu misla ajrih, maka dia dapatkan pahala persis seperti pahala orang yang berbuka tadi. Ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sha'im syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa tadi. Ini kelebihan orang yang memberi makanan berbuka. Dia hantarkan makanan berbuka kepada orang yang puasa, lalu makanan itu menjadi penyebab pahala orang yang puasa itu dikopi oleh Allah, lalu diberikan kepada yang memberi makanan. Kan luar biasa Pak ini amal ini. Kita hanya mengantarkan semangkuk kanji ke tetangga. Kanji itu dimakan oleh 5 orang tetangga. Seluruh pahala tetangga-tetangga yang makan kanji itu diambil oleh Allah tanpa mengurangi pahala mereka, lalu diberikan ke dalam catatan amal kita. Ini kemuliaan Ramadan. Ini salah satu hebatnya Ramadan. Jadi Allah ingin beri banyak-banyak pahala. Salah satunya memberi makanan orang berbuka. Makanya sering-sering Pak, dalam Ramadan tu sering-sering kasih makanan berbuka. Tak perlu menunggu jadual kapan hantar ke Menasa. Kalau bisa tiap sore hantar ke Menasa. Ada uang 20,000 beli risol Pak, hantar ke Menasa. Itu dengan modal 20,000 dapat risol 20 biji, itu 20 orang yang makan, 20-20-nya diambil pahala, diberikan kepada yang memberi makan. Kan Masya Allah, itu kemuliaan Ramadan. Makanya agar orang mau makan, kasihlah risol yang baik-baik. Jadi orang begitu lihat makanan yang kita hantar selera.
Bukan sebaliknya. Begitu dilihatnya risol kurus, cekiang, begitu digigit sekali tak jatuh apapun. Ya, tidak ada kentang, tidak ada wortel di dalamnya. Digigit dari kulit ke kulit, kulit ke kulit. Di dalam pak kulit lom, ada kulit lom. Sehingga orang mengatakan, aku apa johli lagi. Makanya ini orang kadang-kadang kasih makanan berbuka berharap pahala, tapi dia tak ingin pahala itu sampai kepadanya. Maka kasih makanan yang baik-baik untuk berbuka. Kalau beli risol, Pak, itu belilah risol-risol yang bergizi. Risol-risol model 2000 yang di dalamnya bertaburan emas dan perak. Lalu kemudian kalau beli bakwan juga begitu. Nak beli bakwan 500, Pak. Asal tepung mendung. Ya. Metina bawang hana. Tak ajuk menasah. Urang mata ingin meteng hana air baju, Pak. Kalau kasih buah rorom itu, kasih buah bercerot tu, kasih yang dia waktu digigit nampak cerotnya. Jadi waktu digigit tu mucerot langsung. Ini ndak. Beli buah rorom yang 500, begitu digigit, itu bi angin, Pak. Itu bi angin. Ndak ada gula merah sedikit pun. Apa-apaannya. Inilah yang menyebabkan orang ndak mau menyentuh makanan kita. Coba kasih yang baik-baik. Itu kasih Pak, Masya Allah, Allah muliakan kita. Maka banyak-banyak hantarkan makanan berbuka. Ini enggak ada orang kadang-kadang nunggu, kan jadualungnya, hana kan jadualung. Nanti di kampung-kampung dikasih jadual. Misal untuk berbuka hari 20 Ramadan. Itu lorong ini, lorong itu. Nanti itu aja. Padahal setiap hari dia ditunggu Allah untuk memberi makanan berbuka. Dan yang paling utama adalah memberi makanan berbuka kepada fakir miskin. Itu yang paling utama. Jadi kayak mana caranya kita hantarkan ke fakir miskin? Boleh hantarkan tiap hari, boleh kita menyiapkan paket untuk fakir miskin sebelum Ramadan. Saya sering memberi tahu orang, buatkan paket Bapak Ibu, buatkan paket. Satu kantong plastik itu isinya misal gula 2 kilo, minyak 2 liter, kemudian ada teh, kalau ada satu papan telur lebih bagus. Modal 100.000 misal, satu bungkus, kasih ke fakir, miskin, terutama yang punya hubungan saudara. Selama Ramadan, dia menggoreng apapun dengan minyak pemberian kita. Dia buat minuman apapun dengan gula pemberian kita. Kita sudah melupakannya, tapi Allah tak pernah lupa. Setiap kali mereka berbuka satu keluarga, Pak, dikirim ke kita. Ada 50 kakak kita beri paket itu. Bayangkan pahala yang kita dapatkan. Maka itu harus dikejar, Mak. Ini apalagi yang PNS yang punya gaji 7 juta, ya. Itu diperkuat pemberian-pemberian itu. Apalagi yang sudah dapat modal dari YouTube, itu kasihan. Baik pajuh gerong. Ini dari YouTube dapat terus. Tapi tidak pernah bersedekah. Jangankan ke orang, ke ustaznya aja tidak pernah dikasih. Ini serius nih, Pak. Memi tawa bukuh nak merupa. Jadi pengtamang le kasih sedekah tu penghasilan YouTube ni kasih sedekah. Ini bukan sindir, saya singgung langsung ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah Allah muliakan orang yang memberi makanan berbuka puasa. Nah, berikutnya. Sunnah berikutnya, sedikit lagi. Sunnah berikutnya, disunnahkan mensucikan diri sebelum datangnya waktu imsak. Jadi maksudnya bagi yang berjunub, itu mandinya sebelum azan. Jadi ketika pas waktu imsak, itu sudah dalam keadaan suci. Itu sunnah. Walaupun boleh tidak sahur dalam keadaan junub. Malam junub, waktu sahur junub, waktu sudah azan masih junub, boleh. Karena salat itu, karena mandi junub wajibnya untuk salat, bukan wajib untuk sahur. Cuma sunnahnya lebih bagus waktu datangnya imsak,
iaitu azan, kita sudah dalam keadaan suci. Itu sunnahnya. Ya. Berikutnya, kaful lisan wal jawarih, tahan diri selama Ramadan. Lisan tahan, anggota tubuh tahan. Dari apa? Dari semua perkara yang sia-sia, apalagi yang berdosa. Lisan jangan sampai melakukan maksiat. Rasulullah mengatakan man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan juga tidak meninggalkan amalan buruk, maka kata Allah, tidak perlu engkau tahan makan dan minum. Maksudnya, Allah ingin mengatakan, hana payah puasa tadi, tidak usah puasa. Karena enggak aku terima puasamu selama mulut melakukan maksiat. Selama anggota tubuh melakukan maksiat. Makanya tahan diri sampai Nabi menasihati, kalau ada orang yang mencacimu, ya, jadi kalau ada orang yang mengajak berantam, ya, mencacimu atau mengajak engkau berkelahi, maka falyaqul, sahutlah, jawablah tantangan itu dengan cacian itu dengan inni shaim, aku sedang puasa. Nah, ini kan jawaban bagi orang, misal kita dalam Ramadan, Pak, karena panas cuaca, lapar, orang sering emosi. Dia nyerempet di jalan, orang langsung emosi, ipakak mela. Cukup katakan, saya puasa. Dia kata, maaf, dengarlah puasa. Kalau ada tetangga mepep-pep, itu cukup katakan ke tetangga itu, mohon maaf, saya sedang puasa. Di balik mohon maaf itu, kita ingin mengatakan bahawa bukan saya tak mampu untuk meladenimu. Kenlung hai aku mula. Kutih mula. Ikan cik urang mula. Katanya. Gitu kira-kira. Cuma saya sedang puasa. Bukan saya nak sanggup. Jadi kita lebih memilih surga daripada melayaninya. Itu nasihat Nabi untuk menahan nafsu agar tidak gugur pahala puasa kita. Dan jangan ditambah kalimat, bukan saya nak sanggup. Aku mula. Tapi long tengah puasa, kapreh hari raya amdeng. Tunggu habis hari raya. Kalau kita bilang tunggu habis hari raya, berarti kita memang ada rencana untuk melanjutkan. Jadi tidak begitu, disuruh putuskan. Putuskan, enggak usah dilayani. Jadi kalau kita sudah nabrak orang di jalan, dia marah-marah, enggak usah layani. Itu kita dosa. Masa habis nabrak orang enggak usah kita layani? Itu tidak ada cerita, itu harus balik, tolong dia. Kan begitu ceritanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang harus ditahan. Terus yang terakhir, sebenarnya belum terakhir nih. Tapi karena waktu kita, selama Ramadan itu disuruh sibukkan diri al-istighal bil ilmi wa tilawatil Quran wa mudarasatuhu wal azkar was salatu ala nabi. Selama Ramadan itu disuruh perbanyak urusan-urusan menuntut ilmu, membaca Quran, lalu berzikir, bersalawat kepada Nabi. Jadi hidupkan Ramadan itu dengan berbagai ibadah. Makanya imam-imam mazhab, para ulama, ketika Ramadan mereka meninggalkan amalan yang lain dulu, yang sifatnya lebih kecil prioritasnya, mereka muliakan dengan baca Quran. Oleh karena itulah Imam Az-Zahabi, murid-murid Syafi'i, Sulaiman Ar-Rabi', itu menyebutkan Imam Syafi'i dalam satu riwayat, itu sampai 60 kali khatam Quran, Pak. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60 kali. Kan tidak masuk akal, Pak. 60 kali khatam, sedangkan Ramadan cuma 30 hari. Berarti satu hari bisa 2 kali khatam. Tapi pengakuan itu ditulis dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ditulis, Pak. Yang ngakui bukan Imam Syafi'i, murid-muridnya yang bilang. Walaupun tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Dan saya rasa itu karena karamahnya mereka. Sehingga jarak dan waktu tidak terbatas bagi mereka. Makanya kita ini selama Ramadan, perbanyak baca Quran. Kalau bisa khatam berkali-kali Bapak. Jadi jangan sampai punya Ramadan kemarin belum selesai khatam, ya sambung Ramadan tunyo. Saking tidak pedulinya terhadap Al-Quran. Baik, kira-kira begitu. Ada waktu 2-3 menit, ada pertanyaan? Boleh silakan Ustaz. Hmm.
Oh, ya. Ya, ini teknis ya, teknis. Ini teknisnya di lapangan. Kita bawa risol 20 biji. Yang makan cuma 2 orang. Yang pertama, ini 2 orang ni bulu datan. Ini bulu sekali. Tapi pahala tak berubah. Karena ukuran pahala itu dihitung dengan niat. Ini pertanyaannya begitu. Masih untung dimakan, Pak. Ada juga yang bawa risol 20 biji, yang dimakan 2 biji. Nanti yang 18 biji ditunda habis tarawih. Kan tidak ada hadis yang mengatakan berikanlah makan orang yang habis tarawih, engkau akan, tidak ada kan? Tapi apakah berpahala? Tetap berpahala. Karena innamal a'malu binniat. Kita hantarkan makanan itu untuk berbuka. Karena terlalu banyak yang dihantarkan sehingga tak terjamah punya kita. Pahala tetap sempurna. Jadi tidak berkurang pahala walaupun dimakan oleh 2 orang atau tak dimakan, yang pahala hitungannya seperti niat kita membawa. Bagi Allah itu hal yang kecil untuk berbagi-bagi pahala seperti itu. Baik, kira-kira begitu. Ya, karena waktu azan kita telah sampai. Mudah-mudahan kita bisa jelang Ramadan dengan kebaikan-kebaikan insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.